warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran dari kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang merupakan syarah terhadap kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Ya, kita telah sampai pada pertemuan yang terakhir pada bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Orang yang bertabarruk, mencari keberkahan atau ngalap berkah kepada pohon, maksudnya pohon keramat atau batu keramat atau yang semisal dengan keduanya. Ya, pada pertemuan yang lalu telah kita baca penjelasan dari syarih tentang apa definisi al-barakah, keberkahan. Yang mana al-barakah itu mengandung dua unsur, yaitu kasrah dan subut, banyak dan langgeng, tetap. Ya, maka keberkahan itu adalah langgengnya kebaikan, ya, banyaknya kebaikan dan langgengnya. Ya, ketika kebaikan ada pada sesuatu dan dia kebaikannya banyak dan langgeng, maka sesuatu tersebut berkah. Kemudian beliau contohkan contoh keberkahan yang ada pada keluarganya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, keluarganya Abu Bakar As-Siddiq. Perkataan dari Usaid bin Hudhair. Usaid bin Hudhair mengatakan, "Ma hadhihi bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin." Ini bukan pertama kali bukan pertama kalinya keberkahan dari keluarga kalian, wahai keluarganya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena keluarganya Abu Bakar As-Siddiq sering kali menjadi sebab-sebab kebaikan. Sehingga kebaikan yang datang dari keluarganya Abu Bakar itu banyak dan sering, langgeng. Maka keluarganya Abu Bakar adalah keluarga yang berkah, kata Usaid bin Khudair. Ya, kemudian kita lanjutkan membaca penjelasan dari syarih. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala, wa hunaka barakatun mauhumatun batilatun. Dan ada keberkahan-keberkahan yang mauhumah, yang hanya sangkaan belaka, hanya waham. Waham itu idraku syai', ya, mengetahui sesuatu dengan adanya kemungkinan yang lain, ya, mengerti sesuatu, tapi ada kemungkinan yang lain yang prosentasenya lebih besar. Ya, jadi waham itu mengetahui sesuatu, tapi ada kemungkinan yang lain yang berbeda, dan kemungkinan yang lain ini kemungkinannya lebih besar. Nah, sehingga yang diketahui tadi kemungkinannya kecil. Ini namanya waham. Atau lebih mudah kita bahasakan dengan sangkaan. Hanya sangkaan belaka. Ada keberkahan yang hanya sangkaan saja, yang dia keberkahan yang batil. Mithlu ma yaz'umuhu ad-dajjalun. Seperti keberkahan yang disangkakan atau diklaim oleh para dajjal. Kalau ada ungkapan para dajjal, maksudnya para dajjal kecil. Karena dajjal besar hanya satu, yang datang nanti di akhir zaman, menjelang hari kiamat.
Kalau Dajjalun bentuknya jamak, berarti Dajjal kecil. Yang mana Nabi katakan, sebelum datangnya Dajjal, maka akan datang Dajjalun. Dajjal kecil. Yang mereka menyampaikan kepada manusia perkataan-perkataan dalam masalah agama yang tidak pernah diucapkan oleh orang-orang sebelumnya. Perkataan-perkataan baru, akidah yang baru, ibadah yang baru dalam agama. Nah ini maksudnya Dajjal kecil. Anna fulanan al-mayita alladhi yaz'umuna annahu waliyun anzala alaikum min barakatihi. Mereka, para Dajjal ini, orang yang berdusta dalam masalah agama, mereka mengatakan bahwasanya si fulan yang sudah meninggal, yang diklaim sebagai wali, si fulan wali ini, anzala alaikum, menurunkan kepada kalian sebagian dari keberkahannya. Wa ma ashbaha dzalika, atau perkataan yang semisalnya. Jadi kalian kalau ziarah ke kubur wali ini, maka wali ini akan memberikan keberkahannya kepada kalian. Nah, ini keberkahan yang mauhumah. Karena dari mana taunya bahwasanya wali ini memberikan keberkahan? Kemudian dari mana taunya wali ini diberkahi ketika dia mati? Kalau dia hidup, ya ketika dia masih hidup, dia mengajarkan ilmu, ya maka itu yang diberkahi, pengajaran ilmunya. Ya, kalau dia mengajak kepada kebaikan, maka itu diberkahi. Kalau sudah mati, tahu dari mana? Ya, mayatnya ini berkah. Tahu dari mana? Apa dasarnya? Apa buktinya? Kemudian tahu dari mana si mayat ini andaikan punya keberkahan? Tahu dari mana dia ngasih? Tahu dari mana? Emang dia sudah kontak lewat WA gitu ya? Emang sudah WA antum? Tahu dari mana? Mayat ini ngasih keberkahan. Ini kan mauhumah, nggak jelas. Cuma sangkaan. Fahadhihi barakatun batilatun. Maka yang seperti ini keberkahan yang batil. La asarolaha. Yang la asarolaha maksudnya tidak perlu dianggap. Seperti misalnya ini perkataan di masyarakat ya. Kalau ada ustadz gitu ya atau kiai, wah saya tak wudhu, mengambil air wudhu di sebelah Pak Ustadz atau di sebelah kiai supaya kena berkahnya. Ini dari mana? Dari mana kok wudhu sebelah kiai kena berkah itu maksudnya gimana? Memangnya air wudhunya kiai berkah? Ya. Pertama kalau dikatakan air wudhunya kiai berkah, mana dalilnya? Mana dalilnya air wudhu bekas wudhunya kiai berkah? Mana dalilnya? Andaikan benar, ya andaikan air wudhunya kiai itu berkah. Maka dari mana dalilnya kalau dia jatuh, kemudian nemplok ke sebelahnya, dia ikut berkah juga? Jadi dalilnya ini semuanya mauhumah. Ustadz atau kiai itu berkah kalau dia ajarkan agama. Dia bukan berkah pada badannya, bukan. Pada keringatnya, bukan. Tapi keberkahan pada perbuatannya yang baik. Yang mengajarkan agama, mengajarkan Al-Quran, As-Sunnah. Itu yang berkah. Adapun jasadnya, keringatnya, maka tidak ada dalil bahwasanya jasad atau keringat kiai itu berkah. Nah, maka ini berkah yang batilah atau mauhumah. Waqad yakunu lisyaitani atharun fi hadzal amri. Dan terkadang setan memiliki pengaruh dalam masalah ini. Artinya terkadang orang menganggap sesuatu itu berkah padahal tidak ada dalil. Ya. Kemudian setan bermain di sana. Setan bermain. Sehingga seolah-olah sangkaan tersebut benar adanya. Ya, misalnya orang datang ke kuburan wali dengan anggapan walinya akan menurunkan berkah kepada dia. Ya, kemudian setelah dia pulang dari ziarah kubur wali, dari ngalap berkah ke kuburan wali, ternyata misalnya dapat orderan catering. Dapat orderan catering 1000 pack. Wah,
Ini kan untung besar gitu ya. Nah, kemudian ini dia anggap, wah ini karena saya ziarah ke kubur wali, karena saya ngalap berkah ke kuburan wali. Ini karena berkah wali. Nah, disitulah setan bermain. Ya, disitulah setan bermain. Atau tadi misalnya orang yang wudu di sampingnya kiai atau di sampingnya ustadz. Yang dia beranggapan kalau dia wudu di sampingnya kiai atau di samping ustadz, kemudian kecipratan berkah. Nah setelah dia wudu, ya kemudian kok dia misalnya tahu-tahu tiba-tiba diminta jadi imam. Wah, kalau dia orang biasa, tahu tuh ini jadi imam. Wah, ini karena berkah saya. Karena berkah saya wudu sebelah kiai. Wah, setan bermain di sana. Ini asar dari setan. Lakinnaha la ta'adu lakinnaha la ta'adu an takuna atharan hissiyatan. Namun pengaruh dari setan itu tidak sampai ta'adu di sini artinya tidak sampai mencapai, tidak mencapai level atharan hissiyatan, pengaruh yang fisikal yang bisa diindra. Tapi sekedar bisikan saja, ya, sekedar muncul dalam benak. Ya, maksudnya tadi pulang dari ziarah kubur wali, ngalap berkah wali kok dapat pesanan orderan catering. Ya, setan membisikkan, ini kamu dapat orderan pesanan catering ini karena kamu ziarah wali. Nah, bukannya setan yang bisa mendatangkan orderan, bukan. Setan nggak punya kuasa terhadap rezeki. Jadi bukan setannya yang mendatangkan orderan, itu bukan. Ya. Tapi dia bisikan dalam benak si orang tadi bahwasanya kamu ini dapat orderan karena kamu ziarah kuburan wali. Bihaitsu inna syaitana yakhdimu hadha syaikha. Dia mendapatkan bisikan setan bahwasanya setan tersebut eh, seolah-olah dia yang menjadi pembantu dari syekh ini, dari wali ini. Fayakunu fi dzalika fitnatan. Sehingga itu menjadi ujian bagi orang yang datang ke kuburan si wali tadi. Amma kaifiyatu ma'rifati hal hadhihi minal barakatil batilati awis sahihati. Adapun cara untuk mengetahui apakah keberkahan yang kita klaim ini adalah keberkahan yang batil atau keberkahan yang sahih. Fayu'rafu dzalika bihali syakhsi. Maka ini dapat diketahui dengan melihat keadaan dari orangnya. Dari orang yang diklaim berkah tadi. Fa in kana min awliyaillahi al-muttaqina al-muttabi'ina lisunnati al-mubta'idina 'anil bid'ati. Kalau orang tersebut termasuk wali-wali Allah yang bertakwa, yang mengikuti sunnah Nabi, yang menjauhkan dirinya dari kebid'ahan. Fa innallaha qad yaj'alu ala yadayhi minal khairi wal barakati ma la yahsulu li ghairihi. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terkadang menjadikan pada diri seseorang, ala yadayhi maksudnya pada diri seseorang berupa kebaikan dan keberkahan yang tidak terjadi pada orang lain. Contohnya tadi Abu Bakar As-Siddiq. Usaid bin Khudair mengatakan Abu Bakar As-Siddiq dan keluarganya berkah. Maka keberkahannya keberkahan yang benar atau keberkahan yang batil? Kita lihat Abu Bakarnya. Abu Bakar apakah termasuk wali Allah yang bertakwa dan jauh dari bid'ah? Jawabannya iya. Kalau gitu maka keberkahan yang ada pada diri Abu Bakar dan keluarganya keberkahan yang sahihah. Wa min dzalika ma ja'alallahu ala yadi Syekhul Islami Ibnu Taimiyah minal barakati. Contohnya adalah keberkahan yang Allah jadikan pada diri Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Allatin tafa'a biha nasu fi hayatihi wa ba'da mautihi. Yang orang-orang mendapatkan manfaat dari beliau ketika beliau masih hidup dan ketika beliau sudah meninggal. Ya,
Siapa yang pernah membaca perjalanan hidupnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pasti akan takjub. Pasti akan takjub. Ya. Beliau bisa mempengaruhi pasukan. Mempengaruhi dalam artian positif gitu ya. Bisa memotivasi para muluk, para raja. Ya. Bisa membuat kaum muslimin bangkit melawan Hulagu Khan. Hulagu Khan, pemimpin Mongolia yang ketika itu sangat kejam, sangat sadis. Ya. Semua orang takut. Semua orang takut sama Hulagu Khan. Yang kalau Hulagu Khan ini menguasai suatu daerah, menyerang suatu daerah, sadis. Melakukan pembantaian, nggak peduli anak kecil, perempuan, itu akan dibantai semua dan sadis. Ya. Mayatnya dipotong-potong, dibelah. Semua orang takut. Mau yang muslim, mau yang kafir takut sama Hulagu Khan. Tapi Syekhul Islam Taimiyah bisa membangkitkan semangat kaum muslimin ketika itu yang awalnya takut, menjadi berani. Luar biasa. Manusia mendapatkan manfaat dari beliau ketika beliau masih hidup. Itu dalam masalah jihad, ya, belum dalam masalah ilmu. Lebih luar biasa lagi. Ya, maka kalau kita mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah wali Allah, maka itu tidak keliru. Ya, Syekhul Islam Taimiyah wali Allah, itu tidak keliru. Dan juga setelah wafatnya beliau, ya betapa banyak karya tulis beliau yang masih dikaji sampai hari ini. Bukankah para akhwat sekalian mungkin saya yakin sudah belajar kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ya, insya Allah mungkin di sini mayoritasnya sudah belajar. Ya, yang belum belajar nanti bisa ikut kelas saya. Mahat Fawaid Kang Aswad. Ya. Atau mungkin ada yang belum belajar mungkin sedikit. Ya, karya Syekhul Islam Taimiyah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kemudian betapa banyak kita mendapatkan pencerahan-pencerahan dari kitab-kitab beliau, dari Majmu' Fatawa, ya, dari kitab Risalah Tadmuriyah, ya, dari kitab Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql, ya, banyak kitab-kitab beliau yang banyak memberikan pencerahan-pencerahan. Masih dikaji sampai sekarang. Coba para akhwat bikin satu buku. Bikin satu buku, ya, bikin satu buku saja itu sudah menghabiskan waktu berbulan-bulan, ya, mungkin bertahun-tahun. Kemudian dicetak, kemudian dijual atau disebarkan. Kira-kira berapa lama akan beredar di permukaan? Mungkin kalau karya orang-orang seperti kita ini nggak lama. Ya paling sebulan 2 bulan orang sudah lupa. Ya, boro-boro dipelajari, ya, judulnya aja lupa mungkin. Ya. Tapi karyanya Syekhul Islam Taimiyah ini sudah berapa abad ya? Syekhul Islam itu di tahun 700-an Hijriah. Sekarang sudah tahun 1444 Hijriah. Sudah 700 tahun lebih. Karyanya masih langgeng, masih ada, masih dipelajari, bahkan disyarah, ya, bahkan dijadikan rujukan-rujukan. Luar biasa. Ini tanda keberkahan, ya kan? Tanda keberkahan. Amma in kana mukhalifan lil kitabi was sunnati aw yad'u ila batilin fa inna barakatahu mauhumatun. Adapun kalau orangnya yang dianggap berkah tadi adalah orang yang menyelisihi Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau dia mendakwahkan kebatilan, mengajak kepada kebatilan, mengajak untuk melakukan kebid'ahan, mengajak untuk berakidah dengan akidah yang menyimpang, akidah Jahmiyah, akidah Mu'tazilah, ya, akidah Khawarij, akidah Asy'ariyah. Kalau orangnya demikian, maka keberkahan yang diklaim tadi adalah keberkahan yang mauhumah, keberkahan yang batil. Wa qad tad'uha asyayatinu lahu musa'adatan ala batilihi. Dan keberkahan yang diklaim tersebut adalah keberkahan yang diletakkan oleh setan. Sebetulnya keberkahan semu, ya, keberkahan yang pura-pura yang diletakkan oleh setan dalam pikiran orang-orang yang mengklaimnya untuk membantu kebatilannya. Wadzalika mithlu ma yahsulu li ba'dihim annahu yaqifu ma'an nasi fi Arafata
thumma ya'ti ila baladihi wa yudhahi ma ahli baladihi. Seperti misalnya apa yang terjadi pada sebagian orang bahwasanya dia berdiri bersama dengan orang-orang lain di Arafah. Kemudian dia kembali ke negerinya, ya, kemudian dia yudahi ma ahli baladihi, dia menyembelih hewan, menyembelih sembelihan bersama dengan penduduk negerinya. Karena diklaim orang yang baru dari Arafah ini orang yang berkah. Jadi cuma berdiri di Arafah, kemudian dapat keberkahan. Ini banyak terjadi di tanah suci ya. Banyak barokah mauhumah. Ini orang cuman sekedar datang ke Arafah nggak menjadi berkah ya. Pertama Arafah itu menjadi masyair ya, menjadi tempat ibadah itu hanya ketika musim haji ya. Dia menjadi masyair, menjadi tempat ibadah itu hanya ketika musim haji, tanggal 9 Dzulhijjah. Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Ya, dan ada syariat wukuf di Arafah dari zuhur sampai maghrib. Di luar itu maka itu tempat biasa aja. Di luar musim haji, Arafah itu tempat biasa aja. Tidak ada tambahan pahala, tidak ada keutamaan apa-apa, tidak membuat orang jadi berkah, cuma sekedar ke Arafah. Nah ini contoh keberkahan mauhumah. Orang baru sekedar ke Arafah, merasa dia berkah gitu ya. Kemudian pulang ke negerinya dia melakukan ritual nyembelih. Ya. Atau ada juga orang yang membawa tanah. Nah, jadi dia ke tanah suci Mekah misalnya, kemudian tanahnya diambil. Tanah biasa diambil, kemudian dibawa pulang ke negerinya, ya, kemudian digantung tanahnya, ya, untuk dengan klaim ini untuk melariskan jualan, ya, macam-macam. Dengan anggapan tanah ini berkah, ya. Padahal tanah suci bukan berarti tanahnya itu yang suci gitu ya. Ya, istilah tanah suci bukan berarti tanahnya itu, lumpurnya, pasirnya itu suci, bukan. Ya kalau pasirnya biasa aja. Tapi tanah suci itu artinya areanya. Areanya suci sehingga nggak boleh di sana berburu ya. Nggak boleh mematahkan dahannya yang ada di sana. Ya, kemudian nggak boleh bermaksiat, nggak boleh masuk orang kafir dan lain-lain. Bukan berarti tanahnya, lumpurnya atau pasirnya itu yang suci. Nah, ini kalau itu dianggap suci atau berkah, maka itu keberkahan yang mauhumah. Kalau Syekhul Islami Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan inna syayatina tahmiluhum likai yaghtarra bihim an-nasa. Setan itu tahmiluhum, membawa pikiran mereka agar setan bisa menipu manusia. Ya, setan memasukkan pikiran-pikiran kebedahan, kesyirikan, ya, ide-ide keberkahan yang mauhumah tadi kepada pikiran manusia untuk menipu manusia. Wa haula'i waqa'a minhum mukhalafatun. Itulah yang terjadi pada orang-orang yang melakukan mukhalafat. Jadi setan menjadikan ide pada diri manusia bahwasanya orang ini wali. Orang ini wali. Padahal orang ini waqa'a minhum mukhalafat. Mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan agama. Minha adamu itmamil haji. Wa minha annahum yamurruna bil miqati wa la yuhrimuna minhu. Di antara penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan adalah mereka tidak menyempurnakan haji, ya, mereka tidak melewati miqat, ya, dan ketika melewati miqat mereka tidak berihram. Ya, eh, tentang apa yang tadi disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, ya. Contoh untuk orang yang
berhaji atau berumrah dari Indonesia, kalau dia berniat untuk ihram di Yalamlam, kalau dia dari Indonesia ingin langsung berihram, ingin langsung masuk untuk umroh, ya maka dia harusnya berihram di Yalamlam. Itu mikotnya orang Yaman atau yang melewati Yaman, termasuk orang Indonesia. Nah, kalau dia mikotnya di Yalamlam, kalau lewat udara pakai pesawat, maka otomatis akan berihram di pesawat. Dan berihram itu artinya menjatuhkan niat. Menjatuhkan niat untuk ihram, untuk haji atau umrah. Dan itu dilakukan di atas pesawat. Dan mulai itu ketika sudah ihram, ketika ihram maka mulai berlaku larangan-larangan ihram. Termasuk di dalamnya tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit untuk laki-laki. Sehingga otomatis di atas pesawat harus sudah pakai baju ihram. Yang dua helai, izar dan rida. Nah, masalahnya di atas pesawat kondisinya sulit ya untuk lepas-lepas baju, ya untuk ganti baju. Ya, bisa tapi agak sulit. Ya. Salah-salah nanti bisa melorot gitu ya. Ya bisa malu. Bisa kelihatan auratnya. Nah, banyak ya atau sebagian orang karena tidak mau repot ketika dia melewati miqat, melewati Yalamlam di atas udara, dia tidak menjatuhkan niat ihram dan tidak ganti baju. Dia tunggu sampai mendarat di Jeddah. Padahal kalau sudah lewati Yalamlam, sudah sampai Jeddah itu sudah masuk apa namanya? Ya, sudah melewati miqat, ya, harusnya sudah ihram. Nah, maka ini pelanggaran, ini mukhalafah. Ini mukhalafah. Dan ini banyak terjadi khususnya untuk orang-orang dari Indonesia. Ya karena nggak mau repot, karena nggak mau ganti dasar pesawat atau nggak mau ganti dari Jakarta. Ya, karena tentunya memang mengganti pakaian dengan izar dan rida itu nggak nyaman ya. Yang biasanya pakai daleman, nggak pakai daleman nggak nyaman. Ya karena nggak mau repot, ya nggak mau dalam kondisi nggak nyaman, maka tunggu di Jeddah. Di Jeddah baru ihram, baru apa namanya, baru ganti. Ya. Maka ini mukhalafah, penyimpangan, sehingga tidak itmam, ya, tidak menyempurnakan hajinya. Kalau masalah keabsahan hajinya, maka insya Allah sah. Ya, namun dia ada cacat dan dia harusnya bayar dam. Dia harusnya bayar dam, ya, karena dia apa namanya tidak berihram di miqat dan melakukan pelanggaran ihram itu dengan memakai baju ketika sudah melewati miqat. Kalau sahnya sah. Nah, kadang-kadang orang melakukan seperti ini, orang-orang melakukan seperti ini karena apa? Karena ikut kiainya. Nah, karena ikut kiainya. Karena ikut ustadznya. Nah, ya ini, jadi kata Syekhul Islam, itu setan yang bermain. Setan masukkan ide ke dalam diri para mu'tamirin, orang yang umroh atau kepada orang-orang yang haji. Maksudnya ini ustadz kalian wali nih. Kiai kalian wali. Ikutin aja. Padahal melakukan mukhalafah. Ya Allah a'lam. Ya silakan dibaca. Ummu Utsman. Assalamualaikum. Qala syarih rahimahullahu ta'ala. Qauluhu syajarin ismu jinsin ayash malu ayya syajaratin takunu wa min hasanatin amirul mu'minina Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu annahu lamma ra'an nasa yantabuna syajarata allati waqa'at tahtaha bai'atur ridwani amara biqat'iha. Nah, qauluhu syajarin. Ya. Ini wallahu a'lam, Syekh Ibnu Utsaimin menggunakan nuskhah yang berbeda mungkin ya, karena kalau di kitab saya ini syajaratin ya, pakai ta marbutah. Man tabaraka bi syajaratin. Beliau di sini syajarin tanpa tak marbutah, tapi ini
tentunya kesalahan yang atau perbedaan yang ringan. Ya. Syajarin atau syajaratin ismu jinsin, isim jenis. Fayashmalu ayya syajaratin takunu, maka mencakup pohon apa saja yang ada di atas muka bumi. Artinya yang ditabarruki, yang dijadikan objek ngalap berkah oleh orang-orang, ya macam-macam pohonnya. Tidak hanya pohon ringin, ya, tidak hanya pohon randu, ya, tidak hanya pohon-pohon yang ada di zaman Nabi, tapi bisa pohon apa saja. Ya mungkin pohon cabai juga, mungkin ya, pohon toge, ya bisa bisa jadi pohon apa saja. Semua yang dijadikan objek untuk ngalap berkah oleh manusia. Wa min hasanati amiril mu'minina umara. Ya, jadi Umar di sini majrur ya karena dia badal dari amiri. Dan di antara kebaikan dari Amirul Mukminin atau di antara jasa dari Amirul Mukminin Umara. Ya, karena dia ismul ladzi la yansharif, ya, maka dia tanda majrurnya adalah fathah. Umar bin Al-Khattabi. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu annahu lamma ra'a an-nasa yatanabuna asy-syajarata. Ketika beliau melihat orang-orang berkumpul di sebuah pohon, allati waqa'at tahtaha bai'atu ridwani. Itu pohon yang pernah terjadi di bawahnya bai'atu ridwan. Maka amara biqat'iha. Umar bin Khattab memerintahkan untuk menebang pohon tersebut. Yatanaba. Ada yang tahu fi'il madinya? Intaba. Ya. Berarti bukan yatanaba tapi yantabu. Ya. Intaba yantabu. Cara bacanya yantabuna. Artinya qasadahu marratan ba'da marrah. Ya, bersengaja untuk datang berkali-kali. Dari intaba yantabu. Sengaja untuk datang berkali-kali. Qasadahu marratan ba'da marrah. Nah, ketika Umar bin Khattab melihat orang-orang sengaja datang ke situ, ya, menjadikan dia sebagai objek. Wah, kalau zaman sekarang namanya objek wisata rohani. Objek wisata rohani. Padahal cuma pohon. Tapi orang berkali-kali datang ke situ. Berkumpul-kumpul di sana. Menganggap pohon tersebut ada keutamaan. Maka apa yang terjadi? Ya, apakah Umar bin Khattab pasang apa namanya tukang parkir gitu ya? Ya pasang tiket? Enggak. Ya.
malah dipotong, ditebang sama Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab nggak melihat, wah ini sumber pemasukan daerah ini. Ya, pasang tiket, tukang parkir, ya nanti dikasih food court, enggak, dipotong, ditebang. Dalam rangka apa? Dalam rangka saddu dzari'ah, menutup celah kepada keburukan. Ya, karena bisa jadi nanti ada orang yang ngalap berkah di sana, ngalap berkah kepada pohon. Nah, selanjutnya Ummu Zuhri. Qala syarih rahimahullahu qawluhu wa hajarin ismu jinsin yashmalu ayya hajarin kana hatta sokhratil lati fi baitil maqdisi fala yutabarraku biha wa kadha li wa kadhal hajarul aswadu la yutabarraku bihi wa innama yata'abbadullahu bimashihi wa Yata'abbadu lillahi. yata'abbadu lillahi bimashihi wa taqbilihi ittiba'an lirrasuli sallallahu alaihi wasallam wa bidzalika tahsulu barakatus sawabi wa lihadza qala Umar radhiyallahu anhu inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka fataqbiluhu ibadatun mahdhatun khilafan lil amati yazunnuna anna bihi barakatun hisiyatun walidzalika Barakatan hisyatan. barakatan hisiyatan walidzalika idzas talamahu ba'duha ulai masha ala jami'i badanihi tabarrukan bidzalika. Nah, qauluhu wa hajarin, dan juga perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, hajarin, man tabaraka bi syajaratin au hajarin. Hajarin ini ismu jinsin, isim jenis. Yashmalu ayya hajarin kana, mencakup batu apa saja. Hatta sakhrati, bahkan termasuk sakhrah, ya, batu besar, allati fi baitil maqdisi, yang ada di Baitul Maqdis di Palestina. Artinya batu yang ada di sana batu biasa. Fala yutabarraku biha, enggak boleh ditabarruki. Walaupun itu batu yang ada di Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa. Ya. Dan Masjidil Aqsa, ya, di sana tidak disebut tanah haram. Ya, tanah haram cuma dua, tanah haram Makki di Mekah dan tanah haram Madani. Makanya disebut haramain. Dua tanah haram. Tidak ada tanah haram Palestina. Tidak ada tanah haram Palestina. Demikian juga sholat di Masjidil Aqsa disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya pahalanya 500 kali lipat dibandingkan sholat di masjid biasa, ya, selain Masjidil Haram dan selain Masjid Nabawi. Namun riwayat dalam masalah ini, wallahu a'lam, yang rajih riwayatnya dhaif. Riwayat yang mengatakan sholat di Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Kalau di Masjid Nabawi kan 1000, ya. Di Masjid Haram di Mekah 100.000. Di Masjidil Aqsa 500. Namun riwayatnya riwayat yang dhaif. Tapi kita tidak pungkiri bahwasanya Masjidil Aqsa adalah masjid yang mulia. Masjid yang mulia. Dalilnya Nabi mengatakan, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajida. Masjid hadza wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh untuk ibadah kecuali kepada 3 tempat. Masjidku ini, Masjid Nabawi, Masjidil Haram di Mekah, dan Masjidil Aqsa. Ini menunjukkan Masjid Aqsa mulia, ya, tempat yang suci. Tapi tadi tidak disebut dengan tanah haram. Demikian juga yang rajih tidak ada pelipat gandaan pahala sholat di sana. Apalagi diklaim batu yang ada di sana suci, ini lebih jauh lagi, ya. Lawang tanah suci aja enggak. Apalagi dikatakan batunya suci, batunya berkah, ini enggak benar. Wa kadzal hajarul aswadu la yutabarraku bihi. Demikian juga hajarul aswad tidak boleh bertabaruk dengannya. Jadi kita kepada hajar aswad bukan ngalap berkah, bukan. Tapi yang disyariatkan adalah innama yata'abbadu lillahi bimashihi wa taqbilihi.
Namun hanyalah beribadah dengan Hajarul Aswad kepada Allah. Jadi beribadahnya kepada Allah dengan Hajarul Aswad dengan cara menyentuhnya atau menciumnya. Bukan bertabaruk dengannya, bukan. Dan ibadahnya kepada Allah, ya, bukan kepada Hajar Aswad, kepada Allah. Ittiba'an lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bidzalika tahsulu barakatut thawabi. Nah, dengan menyentuh atau mencium Hajar Aswad dalam rangka ngikut Rasulullah, nah baru terjadi barakatut thawab. Baru dapat keberkahan pahala. Itu keberkahan dari al-ittiba. Keberkahan karena ngikuti Rasulullah. Bukan keberkahan dari zat Hajar Aswadnya itu, bukan. Oleh hadza qala Umar radhiyallahu anhu. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Inni la'alamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u." Sungguh saya menyadari, saya mengetahui bahwasanya engkau Hajar Aswad adalah sekedar batu, tidak bisa memberikan bahaya, tidak bisa memberikan manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Ya, hadis sahih. Hadisnya Bukhari Muslim kalau nggak salah. Ya, maka menunjukkan bahwasanya keberkahan dari mencium atau menyentuh Hajar Aswad itu bukan dari zatnya, tapi dari ittiba, mengikuti Rasulullah. Karena kata Umar, andaikan bukan karena aku melihat Rasulullah melakukannya, aku tidak akan lakukan. Engkau cuma batu biasa, nggak ada keberkahan. Ini keberkahannya dari ittiba, dari mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatakbiluhu ibadatun mahdhatun. Maka mencium Hajar Aswad, perbuatan menciumnya itulah yang ibadah mahdoh. Khilafan lil ammah, tidak sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang awam. Orang awam meyakini yang berkah itu batunya, bukan perbuatan menciumnya. Ya, bukan mengikuti Rasulullahnya. Yadhunnuna anna bihi barakatan hissiyatan. Orang awam menyangka bahwasanya Hajar Aswad itu memiliki keberkahan yang hissiyah, yang fisikal pada zatnya. Ya, barakatan mansub sebagai isim anna. Ya, anna barakatan hissiyatan bihi, seperti itu. Kalau bihi nggak bisa jadi isim anna, ya. Itu jar majrur. Walidzalika idza stalamahu ba'du haula'i masaha ala jami'i badanihi. Maka oleh karena itu kita lihat orang-orang awam, sebagian orang awam, ya. Kalau dia menyentuh Hajar Aswad, kemudian setelah itu apa? Setelah itu dia usapkan ke seluruh badannya. Jadi sentuh, tangannya nyentuh, kemudian tangannya diusapkan ke seluruh badan. Nah, ini tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya seperti ini. Kenapa mereka lakukan seperti itu? Karena mereka beranggapan keberkahannya ada pada zat batunya. Nah, jadi keberkahannya ada pada zat batu, kemudian disentuh, nempel pada tangan keberkahannya, ya, kemudian diusap ke badan, nah, jadi badannya berkah gitu, ya. Ini keliru. Tabarrukan bidzalika, mereka melakukan itu dalam rangka ngalap berkah. Kita bisa mendapatkan keberkahan dari Hajar Aswad tanpa nyentuh. Caranya gimana? Caranya dengan berisyarat. Ketika mampu untuk mencium Hajar Aswad, ya mencium. Kalau nggak mampu, menyentuh. Kalau nggak mampu, berisyarat dengan mengangkat tangan. Ya, walaupun nggak nyentuh. Dengan kita berisyarat, kita mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari situ dapat keberkahan. Walaupun nggak nyentuh. Karena keberkahannya bukan pada zatnya. Anda perhatikan, ya. Orang yang paham sunnah Nabi, hidupnya enak, gampang, dan dapat pahala. Ya, dapat keberkahan pula. Orang yang dia meyakini keberkahan Hajar Aswad itu pada zatnya, dia akan berjibaku itu.
pengen nyentuh Hajar Aswad walaupun nyikut-nyikut orang, walaupun ngijek-ngijek orang, walaupun desak-desakan dengan lawan jenis. Karena pengen nyentuh Hajar Aswad dengan keyakinan disitulah keberkahannya. Orang yang paham sunnah Nabi santai. Ya, kalau penuh desak-desakan ya sudah kita berisyarat saja. Ya sudah dapat keberkahannya, dapat pahalanya. Enak. Ya, mudah. Itulah nikmatnya kita mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang baca cuma 2 nih. Ya. Ummu Maryam nggak baca ini? Fadhali Ummu Maryam. Afwan lagi di jalan, Ustaz. Oh, Masya Allah. Ya. Ya, kalau gitu kembali ke Ummu Utsman. Na'am. Qauluhu wa nahwihima ay minal buyuti wal qibabi wal hajari hatta hajaratun hujratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam fala yatamassahu biha tabarrukan lakin law massahal hadida liyanzura hal huwa amlasun aula fala ba'sa illa in khasyiya an yuqtada bihi fala yamsahuhu. Nah, qauluhu wa nahwihima, dan yang selain keduanya, selain batu dan selain pohon. Ai minal buyut, contohnya bangunan. Buyut maksudnya bangunan. Tidak boleh bertabaruk dengan bangunan ya, tanpa dalil. Wal qubbabi, atau kubah-kubah. Kubab artinya atau kubab itu jamak dari kubah, dari qubbatun, kubah. Kemudian wal hujari dan hujrah-hujrah. Ya. Hujrah itu ya, bangunan yang memiliki satu ruangan, disebut hujrah. Ya, bangunan yang memiliki satu ruangan disebut hujrah. Kalau sering dalam terjemahannya sering terjemahkan kamar. Ya. Hatta, ini sekali murojaah ya. Hatta itu ada 4 amal. Ya, ini ada hatta. Hatta ada 4 fungsi. Pertama, dia bisa menasobkan kalau dia ketemu fi'il mudhari. Jadi yang setelahnya mansub, kalau yang setelah itu fi'il mudhari. Yang kedua, hatta bisa menjadi mudhof. Ya, sehingga setelahnya mudhof ilaih. Ya, memajrurkan yang setelahnya. Kalau hatta ini bisa diganti dengan ila. Kalau hatta ini bisa diganti dengan ila, maka dia hatta yang mudhof. Sehingga setelahnya majrur sebagai mudhof ilaih. Yang ketiga, hatta bisa menjadi ibtidaiyah. Ya, untuk memulai suatu kalimat. Sehingga yang setelahnya marfu. Karena untuk mulai saja. Dan yang keempat, hatta bisa menjadi huruf atof. Dengan nanti yang setelahnya ya tergantung dia ma'tuf kemana. Bisa jadi marfu, bisa jadi majrur, bisa jadi mansub. Nah, kalau di sini hatta hujrati. Ya, di sini hatta sebagai mudhaf. Karena bisa kita ganti dengan ila. Ya. Buyuti wal qubabi wa hujari ila hujrati qabrin nabi. Sampai juga termasuk di dalamnya
hujrah atau kamarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau dimakamkan di sana. Fala yutamassahu biha tabarrukan. Maka nggak boleh diusap-usap dalam rangka tabarruk, ngalap berkah. Lakin lau masaha al-hadida liyandura hal huwa amlasu aula. Namun kalau seseorang itu mengusap-usap besi untuk mengetes apakah besi ini murni atau tidak. Ya, amlasa artinya ikhtalata. Ya, bercampur. Apakah ini besi yang murni atau ada campuran? Digosok-gosok, digosok-gosok. Kalau ba'sa, maka ini tidak mengapa. Bukan dalam rangka tabarruk. Ya. Misalnya gosok-gosok apa? Ya. Gosok-gosok meja supaya bersih. Nah, itu nggak masalah ya. Gosok-gosok perhiasan supaya mengkilap. Gosok-gosok kendaraan ya, supaya bersih. Itu nggak masalah. Tapi kalau gosok-gosok dalam rangka tabarruk, nah itu yang bermasalah. Illa in khasya ayyuqtada bihi fala yamsahuhu. Kecuali kalau dikhawatirkan gosok-gosok besi yang ada di sekitaran Hajar Aswad ya, atau besi yang ada di sekitaran tempat-tempat ibadah, kemudian dikhawatirkan ada orang lihat, kemudian orang nyontoh. Padahal maksudnya bukan untuk ibadah. Ya seperti di sekitar Hajar Aswad itu kan ada apa namanya cangkangnya gitu ya, ada tempat untuk naroknya dari besi. Ya, maka kalau ada orang yang bersihkan itu, kemudian takut dilihat orang, sehingga nanti orang akan ngira, oh berarti gosok-gosok itu ada faedahnya. Ya, maka tunggu sampai orang nggak ada, ya, supaya tidak dicontoh. Atau benda-benda yang lain lah, yang nanti kira-kira nanti takutnya orang salah sangka. Dikiranya kita gosok-gosok untuk ngalap berkah, ya maka jangan lakukan. Dan maka sadu dari'ah, menutup celah kepada keburukan. Qauluhu afara'aitumul lata wal uzza. Firman Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian tidak melihat Lata dan Uzza? Lamma dzakarallahu azza wa jalla al-mi'raja. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Mi'raj. Biqaulihi, itu ketika Allah taala katakan wan najmi idza hawa. Dan demi bintang-bintang ketika dia terbang. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidaklah sahabat kalian itu sesat dan juga tidak sesat. Ya, dhalla dan ghawa artinya sama, sesat. Ini maksudnya Rasulullah. Rasulullah tidak sesat. Allah membela beliau. Qala, kemudian Allah Ta'ala katakan, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh dia telah melihat tanda-tanda kebesaran Rabbnya yang besar. Hai ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min ayatillahi al-kubra. Maksudnya Rasulullah SAW telah melihat tanda kebesaran Allah yang besar. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi qawlihi al-kubra. Namun ulama khilaf tentang apa yang dimaksud dengan al-kubra. Tanda kebesaran yang besar itu apa? Hal hiya maf'ulun li ro'a. Apakah dia maf'ul dari kata-kata ro'a atau sifatun li ayatin, ataukah dia sifat dari ayat? Qauluhu al-kubra qila innaha maf'ulun li ro'a. Sebagian ulama mengatakan kubra di sini maf'ul dari ro'a. Maf'ul dari objek dari melihat sesuatu yang kubra, yang besar. Wa takdiru, dan kalau ditakdirkan maksudnya adalah laqad ra'a min ayatillahi al-kubra. Sungguh Rasulullah telah melihat sesuatu yang besar yang merupakan tanda kebesaran Allah.
Fa'alal awwali, maka dengan tafsiran yang pertama ini, yakunul ma'na annahu ra'a al-kubra minal ayat. Nabi telah melihat sesuatu yang besar. Yang mana yang besar ini termasuk tanda kebesaran Allah. Wa'ala tsani, namun kalau dengan tafsiran yang kedua, yang merupakan sifatnya, kubra itu sifat dari ayat. Yakunul ma'na, maka maknanya menjadi annahu ra'a ba'dal ayati al-kubra. Nabi melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang besar. Apa bedanya, Ustaz? Kok kayaknya sama-sama aja. Ya. Kalau yang pertama, ya, yang pertama, Nabi melihat al-kubra, sesuatu yang besar, maka dia besar secara hissi. Besar. Seperti misalnya matahari itu kan besar. Ya. Dan di sini maksudnya adalah Sidratul Muntaha. Ya, dan Sidratul Muntaha itu besar. Pohon Sidratul Muntaha besar. Dia beneran besar secara fisikal. Dan Sidratul Muntaha termasuk tanda kebesaran Allah. Gitu. Kalau tafsiran yang kedua, secara hissi ya, secara fisikal nggak mesti besar. Ya, tapi sesuatu yang nggak mesti besar ini bisa jadi kecil ya. Dia merupakan tanda kebesaran Allah. Contohnya apa? Misalnya contohnya sel. Sel yang ada pada badan kita itu kan kecil. Tapi itu tanda kebesaran Allah. Bisa membelah diri, ya, bisa merecovery, ya, macam-macam. Nah, itu kan tanda kebesaran Allah yang besar, tapi fisiknya kecil. Insya Allah bisa dipahami ya. Kemudian wahada huwas sahihu. Ini tafsiran yang lebih tepat, kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang lebih tepat tafsiran yang kedua. Itu bahwasanya al-kubra itu sifat dari ayat. Jadi bendanya nggak mesti besar. Annal kubra sifatun li ayat. Bahwasanya kubra adalah sifat dari ayat. Walaysat maf'ulan li ro'a. Bukan maf'ul, bukan objek dari ro'a. Idh inna ma ra'ahu laysa akbara ayatin lillahi. Karena apa yang Nabi lihat bukanlah tanda kebesaran Allah yang paling besarnya. Ya, karena Sidratul Muntaha bukan makhluk Allah yang paling besar. Dia besar, tapi bukan paling besar. Allahu a'lam, ini yang bisa kita sampaikan. Ya, tidak ada pertanyaan. Kalau begitu kita cukupkan dulu. Yang mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, menambah iman, menambah takwa, juga menambah keistiqomahan kita. Dan juga semoga menghasilkan amalan-amalan soleh yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.